Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, Kau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
aku kagumi. Yesus. Tiba waktunya kami renungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, bahwa kami mengerti kehendak dan kebenaran-Mu untuk kami hidupi, untuk firman-Mu berbuah dalam hidup dan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu, kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 shekal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 shekal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Amin. Bapak Ibu, pada usia 127 tahun Sarah meninggal. Ia meninggal di daerah asing, yaitu di Hebron, tanah Kanaan. Kematian Sarah membuat Abraham terpukul dan berduka. Selama ini Sarah telah menemaninya dalam suka dan duka.
Mereka mengalami bagaimana janji Tuhan tentang ahli waris digenapi dalam kehidupan mereka. Semuanya kenangan yang indah tentang Sarah membuat Abraham meratap dan menangis. Sebagai rasa sayangnya, kasihnya, Abraham ingin memberikan penguburan yang layak, yang terbaik bagi Sarah. Karena itu ia meminta izin kepada Bani Het untuk menguburkan istri tercintanya di tanah asing. Abraham juga meminta agar diperbolehkan membeli sebidang ladang, di mana di dalamnya terdapat juga gua yang disebut Makpela, untuk dijadikan kuburan bagi Sarah. Akan tetapi Efron bin Sohar, sang pemilik, ingin memberikan kepada Abraham secara cuma-cuma. Karena kehadiran Abraham di tanah Hebron menjadi kebanggaan mereka, karena ada persahabatan dan persaudaraan yang baik antara mereka. Bagi mereka, persahabatan dan persaudaraan dengan Abraham jauh lebih bernilai daripada sebidang tanah dan sejumlah uang. Tetapi Abraham tetap bersikeras untuk membelinya. Sehubungan ingin memberi penghormatan, pernyataan rasa kasih sayang bagi Sarah, istrinya. Disepakatilah, dikatakan 400 shikal perak untuk memberi sebidang tanah dengan gua Makpela di dalamnya untuk menguburkan Sarah, istri Abraham. Dari kisah ini setidaknya kita melihat ada dua hal. Yang pertama, bagaimana Abraham menunjukkan kasih sayangnya kepada istrinya, bahkan sampai kematiannya. Ini menjadi contoh bagi kita pasangan suami istri. Mengasihi bahkan sampai kematiannya. Bukan hanya mengasihi waktu hidup, mulai sakit, mulai kurang kasihnya, lalu meninggal, kita sudah tidak mengurusnya. Tetapi seorang suami yang benar mengasihi istrinya, mengasihi sampai kematiannya. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua, kita melihat contoh kehidupan yang baik juga dari Abraham dan Efron, di mana ada persahabatan yang sejati dinyatakan di sana. Abraham bersahabat dengan penduduk Hebron, di mana salah satu saudagarnya adalah Efron bin Sohar, yang dikisahkan memiliki sebidang tanah yang dibeli Abraham ini. Dari percakapan mereka kelihatan bagaimana Esron dan penduduk Het mengasihi Abraham, menerima Abraham. Saya yakin juga karena Abraham bersikap baik dan benar, hidup sebagai orang asing di negeri Hebron, sehingga terjadi persahabatan yang indah. Ini juga contoh yang baik bagi setiap kita, di mana kita juga berada. Mari kita tunjukkan kasih persaudaraan, persahabatan yang baik. Mungkin berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda keyakinan bahkan, tetap tunjukkan sikap yang baik, karena dengan demikian selain hubungan kita jadi baik, tidak permusuhan, bahkan kita bisa menjadi kesaksian bagi mereka. Satu teladan yang ditunjukkan Abraham bagi kita semua, bagaimana mengasihi istrinya sampai kepada kematiannya, dan bagaimana persahabatan yang dibangun di mana juga dia berada, mengembara menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita meneladani ini dengan hidup baik dan penuh kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, semua karena berkat-Mu.
Terima kasih untuk kesempatan kami memuliakan Tuhan. Hari ini belajar dari kehidupan Abraham dan Sarah. Sampai kematian memisahkan, Abraham mengasihi Sarah sedemikian rupa. Bahkan kematiannya pun adalah kesempatan untuk menyatakan cinta kasihnya dengan merawat, menguburkan Sarah sebaik-baiknya, memberi pekuburan yang terbaik yang dia masih bisa dapat lakukan. Juga kami belajar bagaimana Abraham menunjukkan kasih persaudaraan kepada setiap orang di mana ia tinggal bersama. Biar kehidupan kami juga demikian. Dan orang yang lemah lembut, rendah hati, seperti firman-Mu memiliki bumi. Kami rindu hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Pimpin Allah Roh Kudus untuk memiliki hati yang penuh kasih dan rendah hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami menyerahkan juga sepanjang hari ini kehidupan kami. Demikian juga umat Tuhan mempersiapkan diri untuk menyambut ibadah esok pagi dan siang, supaya kami dipersiapkan tubuh jiwa roh semua sehat dan berkerinduan dalam iman percaya, bertemu Tuhan dalam hadiratnya dalam ibadah yang kudus. Baik ibadah pertama maupun ibadah kedua, Tuhan berkati para pembicara, hamba-Mu Evangelis Kesia, juga hamba-Mu Penatua Yusak yang akan melayani ibadah 1 dan 2. Tuhan melawat umat-Mu, Tuhan bersekutu dengan kami di dalam-Mu, kami di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Tuhan, kami berjalan bersama-Mu, berjalan dalam rancangan-rancangan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Demikian doa kami menyertai sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.